Ini nggak nanya gue, Bandung gimana Pres? Ya kan gue cetakin dulu. Lagi. Tadi gue nanya, si Paul kok ada materi? Oh, lo tau? Lihat Gue lupa IG-nya Nero. Itu siapa gitu? Jadi awalnya kan enggak, emang nggak ada kan. Terus yang kayak Nero yang ngide, kalau mau tanya boleh ke Paul gitu. Soalnya satunya pas lagi materi dia kayak nyinggung mau bawa nama Paul gitu. Dia bilang, guru saya Mr. Paul, dia ada ahli di bidang teks 12 apa yang kayak gitu. Dia mungkin Nero ke trigger. Nah, makanya dia disuruh maju gitu. Tapi dia nggak ada slide kan berarti? Nggak ada, cuma kayak ngomong doang. Dan lumayan banyak yang aktif di bagian Paul. Oh iya, bagus. Pada nanya apa? Nanya soal scalping gitu kayak gimana, ngaduk ya kayak gitu. Dia kan ngejelasin dia dex scalper gitu kan. Malah jadi itu ya, gestar. Iya gue tau. Silakan. Kita ambil koreksi dulu. Anjir, yang pada ke Medan, pada ke Bandung pada nggak masuk sekarang. Nonton Nero nggak masuk. Kalau Nero masuk anjir harus ditanya loh. Ada alasan apa anjir abis event lo kagak masuk? Lagi live kan cuy. Kayak gua kemarin. Iya. Nanda balas apaan? Gak tahu gue. Kalau kayak gitu ke pos gitu sih? Nggak tau. Oh ya, nonton ada 2. Aduh, kinjo gue hampir jatuh. Otak tuh. Tau nggak sih nonton siapa aja cuy? Lo kenal nggak? Ya. Gue tonton deh. Ayo Panton. Apa lagi posisi apa Panton nih? Enggak lah. Apa lah. Waktu gue mau nanya sesuatu, gue langsung ke live lagi lah. Mau liat konten kan. Oh DJV udah. Ya, gue mau tanya di live. Biar lu harus respon, kalau enggak lu tidak. Hai Pantonius Nugroho, apa kabar? Macet tuh. PPKM TP berapa tuh bang? Oke, ini kan gue asumsinya dia itu kayak double top bro. Bentar nih, gue udah lupa lagi caranya. Ya, kayak gini lah. Gue asumsi dia double top. Top kan? Ya udah gua ambil koreksinya itu, ambil koreksi dia ke neckline dulu aja. Gua asumsi ke neckline dulu aja lah, ke daerah sini 68 bro. Baru lanjut naik lagi. Miss Trisha ODJPY kita cari. Udah. Gimana Pak hari ini mau mana? Hari ini pertemuan kedua sama orang Sinarmas yang kemarin buka akun. Oh iya, dia tinggal 5 akun itu Pak yang terakhir. Iya, sekarang mengajari sekali minta suruh transfer.
sama Sama siapa tuh? Tio. Sama nanti mau ada temennya Dita suruh buka akun. Cuman hari Jam ini berapa? jam 12 kan. Oh jam 12, oke sip. Nanti Yuk. Sekali-sekali ajak Desmond juga pak. Kalau bentar ya. Saya asumsi kalau misalnya ODJPY ini mungkin mau turun dulu. Oke, terus Mau turun dulu. Dia arah ODJPY ini lebih ke sideways sih. Sideways rangingnya di sini. Terus di daily ini ada candle pembalikan arah nih. Candle pembalikan arah. Jadi ya, asumsi sell aja sih, Bu. Saya sellnya di sini aja nih. 100 pips lah. Semoga turun ya Miss Tresya. Jai. Gue kasih love Uco. Jadi live ini kita ada 2 entry langsung ya, XAUUSD sama AUDJPY. XAUUSD-nya tadi sell sih, sekarang AUDJPY-nya kita sell. 7 tahun udah running dikit lah. Semoga cuan. Amin. Kalau entry paling TP1 di sini, TP2-nya di sini. TP3-nya langsung paling bawah aja. Ini ODJPY. Ada yang mau nanya PR nggak nih? Atau lagi ada floatingan? Ah, lu nanya foto nggak ada Uco. Oke, Pak Antonius Nugroho Euro USD. Oke, Euro USD ya. Nah, Euro USD juga cakep nih Pak. Kita nih aku ambil H4 kita lihat nih, dia tuh benar-benar bearish movement. Betul ya, bearish movement nih H4 nya. Terus aku turunin ke H1. Nah, aku tuh tradingnya tuh saya tuh pakai moving average Pak. Moving average saya biasa pakai 2, biasa pakai 3. Ini kebetulan di sini saya pakai 3, yaitu saya pakai 50, 90 sama EMA 200. Nah, asumsi saya Euro USD sekarang sih sell Pak. Saya sell sekarang karena kita tahu kalau misalnya kita trading by moving average, kita lihat historinya aja. Lihat historinya nih di moving average-nya dia drop. Di sini moving average dia drop karena 50 90 dia drop. Nah, sekarang price sekarang kan di 50 sama 90. Jadi kalau misalnya kita textbook pakai moving average, otomatis kita langsung masuk entry-nya dengan asumsi dia masih drop lagi Pak, seperti itu. Jadi aku sell sih. Ini aku sell, paling aku stop loss-nya tuh di support sebelumnya nih. 20 pips sih di 1,085 lah ya. Das. Gitu. Ini saya langsung entry kok. Sentimen. Pas saya belum ngikutin berita yang Euro lagi. Cuma bentar, saya coba tanya analis dulu ya. Dam. Nih Pak, kita langsung ngomong sama analis kita aja. Euro ada sentimen apa? netral. USD.
proyek itu naik atau turun ya pro udah Karena aku pakai Pak. Dia naikin langsung. ya karena US dollarnya cenderung menguat akibat adanya debt limit yang di pausing sehingga meningkatkan resiko. Kalau tingkatin resiko sih. Kan resiko itu kan mencari US dollar, euro USD nya turun. Euro USD Memantau mana USD nya menguat kok kalau euro bisa ya asumsinya euro USD turun karena itu berarti USD nya menguat dong. Nah isu ya kenapa debt limit kan menciptakan ketidakpastian, otomatis pasar mengincar keamanan, makanya euro ya mengincar USD, makanya euro lu mau lu aja lu nggak mau punya panggung lu keep silent aja di paling juga mana gue punya keep silent aja ya oke thank you. Nah sebenarnya kalau aku nggak tahu nih Pak Antonius masih ada nggak ya? Oke, Pak Antonius masih ada nih Pak Antonius. Oke, kalau dilihat dari sentimen sekarang, euro kayaknya masih netral aja supaya belum ada news yang berarti ya. Yang sekarang news yang lebih highlight news itu sekarang tuh mengenai debt ceiling dari US. Entah US itu bakal default gagal bayar utang atau enggak sama sekali. Nah, karena ada debt ceiling ini, kan itu benar-benar resiko untuk pasar, apalagi kalau misalnya gagal bayar kan. Nah, karena isu debt ceiling itu semua orang lagi ngincarnya ke USD Pak. USD dalam arti mereka saving sebanyak mungkin. Saving sebanyak mungkin USD. Jadi kalau misalnya mereka ada gagal bayar, ya udah mereka lepas mungkin seperti itu. Nah, so far sih menurutku untuk Euro USD sih untuk news yang berarti sih nggak ada sih kecuali yang debt ceiling itu aja sih Pak. Tapi ini mix news ya Pak ya. Soalnya debt ceiling itu di satu sisi itu tidak baik untuk investor karena gagal bayar, tidak baik untuk negaranya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari news debt ceiling ini saya lebih cenderung menginformasikan untuk buy komoditi karena komoditi adalah salah satu safe haven aset. Jadi pas benar-benar gagal bayar, orang pasti akan pindah ke komoditi di safe haven aset yaitu XAU USD. Jadi kalau misalnya itu terjadi, proyeksi saya sih XAU bakal naik ke atas sih, seperti itu. Untuk Pak Alejandro, XAU USD gimana? Kalau XAU USD saya sih ngambil koreksi dulu Pak. Ini saya asumsikan di sini ada pola double bottom. Ini dia ambil koreksi dulu ke neckline-nya baru naik lagi. Gitu. Kita running 3 posisi ya. Oh, gede itu kan ya. Mantap. Buat intraday, oke. Ini kan asumsi saya kan double bottom nih Pak. Ini saya ambil koreksi dulu ke bawah karena saya yakinnya itu goldnya bakal naik. Tapi kalau misalnya kita nggak usah lihat dia punya double bottom, oke? Kita nggak usah lihat double bottomnya, kita ambil aja di sini. Nah, bagian ini kan dia bagian base ya, kita asumsi dia sideways Pak di sini. Sideways, ada potensi dia bikin yang namanya rally base rally. Jadi dia naik dulu ke sini, dia bikin base di sana, terus dia naik lagi, at least ke sini lah Pak. Nah kalau misalnya dia naik sih, saya asumsi sih sampai sini sih, ke support sebelumnya. Kan support sebelumnya kan bisa jadi resistance Pak. Gitu. Tapi untuk saya sih yakinnya sih dia mau turun ke neckline dulu lah Pak, baru naik gitu loh. Tapi ya jaga-jaga aja.
Coba lihat WTI. Ya sama-sama Palendro. Palendro lagi posisi apa nih? Sebenarnya untuk kalau misalnya trade oil sebenarnya kita lagi masih rancu ya, masih rancu soalnya sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari trennya sendiri itu trennya benar-benar trennya drop sekali. Dan untuk sekarang itu untuk news untuk news oil saja belum ada yang menunjukkan ada news oil sih ya. Jadi asumsi oil sih masih dalam range sideways ini, range sideways tapi lebih cenderung ke bearish. Oke. Aku skip dulu untuk oil. Biasa saya oil di sini. Terus biasa saya kalau misalnya di jam 1 siang itu saya biasanya tuh scalpingnya DAX, karena kebetulan DAX ini kan dia indeks Jerman dia opennya pas London session atau Euro session. Biasa aku scalping mungkin dari jam 1 sampai jam 3, kadang live kadang enggak sih. Cuma untuk scalping DAX-nya sendiri itu aku masih trial error sih. Tapi untuk DAX sendiri ini benar-benar salah satu indeks yang benar-benar nurut sama teknikal, nurut banget. Jadi kalau misalnya mau scalping juga oke. Benar-benar nurut banget sama teknikalnya. Kayak gini aja nih, dia nurut banget ya, emak naik terus. Ya, untuk future selain Nasdaq, DAX bisa dicoba. Itu teman-teman. Atau ada yang mau discuss? ODJP masih running ya, udah running kok. Yang mau ambil dikit-dikit silakan ambil dikit-dikit. Teman-teman jangan lupa join kita punya community di Telegram ya. Nanti nggak di search aja tuh AZFX Trading Research. Bensin campuran XAUUSD gimana kak? XAUUSD saya lagi ambil koreksi karena asumsi saya ini lagi membentuk potensi double bottom. Ini bukan potensi sih, emang udah break soalnya neckline-nya. Nah, pribadi saya asumsi XAU ini bakal bullish nanti ke depannya. Cuma saya ambil koreksi dulu ke bagian neckline-nya ini. Wah, HP lu di sini. 996 99. Ya Pak, betul Pak, bensin campuran. Ya, itu range di sana. Pak bensin nih posisinya banyak pasal lah Pak di XAU. Coba di pair lain Pak. Tadi kita ada di AUDJPY, AUDJPY kita sell, terus kita EURUSD juga kita sell Pak. Saya menghindari gold sebenarnya sih, cuma lagi ada momen aja. Saya hindarin gold karena gold bikin MC orang. Gue kalau ada robot buat ini gue beli. Ada apa? Ada robot buat ini gue beli. Robot ngelok. Iya.
Acong Depok. Beuh, siapa? Ya udah, coba kita lihat yang lain deh ya. Coba kita lihat GBP USD. GBP USD juga sama. Ini kalau misalnya lihat sekilas sih ini sell sih. Tapi ini daerahnya daerah sideways, jadi skip dulu. Kita ke GBP JPY dulu. GBP JPY juga sama, nih lagi sideways banget ini. Daerah sideways lah soalnya nih. Kalau mau iseng buy sih. GBP CHF coba kita lihat. Ataleon, oke, EMA-nya berapa bang? Saya biasa pakai EMA tuh kadang 2, kadang 3. Nah, yang ini yang saya pakai ini EMA 50, 90 sama 200 pak. 50, 20, 100. Saya pakai eksponensial ya pak, bukan yang simple. MT time frame berapa? Ini aku lagi XAUSD lagi time frame-nya H1 pak. Aku harus dulu ya. Smart. Berarti dia udah plus 10.000. Udah plus 10.000. Plus Posisi dia? juga di profit. 3.000 weh. Tapi loss di total 3M sih. Ya udah. Dia kasih itu dia M satu tahun transfer. Kalau kan waktu lumayan deh. Lihat ini acuannya tres. Gitu. Set auto aktor. Woi, ayo talk to Arsen apaan? Talk to Arsen. Lu ya juga lu jangan talk to Arsen aja. Dikasih option soalnya. Alah. Bengek. Talk to Arsen. F berapa tuh Udah. Time frame H1. Ini harus ada Ya ini harus ada WPB dong. Elah. Serius. Masih bisa login. Udah, anakku udah ketutup telinganya.
Oke, Miss Tresya, Pak itu pakai broker apa? Saya kalau misalnya weekend, saya pakainya Maxscope. Maxscope broker punya Panin Group. Likuiditas aman. Saya pernah tarik 1M tuh cuma dalam waktu kayak 30 menitan lah udah masuk, Bu. Jadi lumayan lah untuk likuiditasnya. Untuk broker lokal juga spread murah. Komisi cuma 1 per lotnya. Depo langsung di client areanya, Bu. Depo tuh proses paling 5 menitan. Nah, pas withdraw juga di client areanya. Jadi pas request withdraw itu langsung kepotong yang balance di MT langsung kepotong, jadi langsung diproses untuk withdrawalnya. Bisa depo kecil dulu nggak, Bu? Coba bisa. Kita minimum deposit sih di $100. $100 mini lot ya. Untuk micro lot kita masih dalam pengajuan ke Bapepti soalnya. Biasanya bukan jual broker ya, kebetulan ditanya aja broker kanan kita. Bu langsung ke Telegram kita aja, nanti ada timnya yang bantu. Nah nanti di Telegram tinggal di search aja itu, langsung nemu kok. Nanti ada tim kita yang bantu. Oh iya, saya belum update detailnya guys, bentar. Nah, jadi kita main di Telegram, kita ada channel, kita share semua di sini. Biasa weekend saya pakainya, kalau weekend kemarin saya lagi nyoba Exness, tapi biasanya saya pakai Axim Trade. Kemarin saya pakainya BTC, saya trade BTC kalau weekend. Kemarin sempat dapat beberapa. Ini juga dapat lumayan. Pak Ferry, kalau mau pergantian sesi enaknya sell ya Pak? Sebenarnya enggak juga sih Pak. Enggak juga. Tapi better gini. Bapak Pak Ferry kesehariannya nih ngapain dulu? Bapak kerja kah apa gimana? Nanti psikologisnya hancur nanti Pak. Lagi ya. Follower kita. Tele naik. Di tele naik. Tapi iklannya itu jelek banget. Jangan. Emang bagusnya tuh lu bikin iklan sendiri. Nanti coba ntar ya. Dari kemarin iklannya aja mau diomongin gak diomongin. Kita di sana ngapain anjing di atas? Gitu. Mau dong anjing rokok gue ketinggalan lagi tai. Baik dong. Itu naik berapa jam? Tapi pagi itu trafiknya kurang malam sih. Ya pagi mau orang kerja. Ini kayak bos setengah jam. Itu gue bikin apa?
pakai template. Sendiri. Ada yang masuk. Stay. Ya Allah, ya Allah. Karena saya diislamkan. Tidak baik. Pak Sofar, Pak Effendi, untuk posisi kita ada 3 sekarang Pak. XAUSD kita sell nih. Sell asumsi saya ke neckline dulu karena dia tuh bikin double bottom di sini. Terus yang AUDJPY juga saya sell. AUDJPY saya sell, saya stop lossnya 100 pips tadi kalau nggak salah. Ya saya sell stop loss 100 pips. Terus Euro USD juga nih. Saya daerah sini saya sell karena ini daerah EMA 90, asumsi rejection ke bawah. SL-nya saya di resistance sama support terakhir. So far untuk mapping pagi gue liatnya sih begitu sih ya. Untuk update-updatean nanti bisa join di grup Telegramnya aja. Nanti tinggal di search aja AZFS Trading Research. Nanti kita update semua di situ. Thank you all.